Salam. Adik-adik semuanya yang saya kasihi, peserta penempuan tegak laksana. Pada kesempatan yang baik ini, mari kita ungkapkan rasa syukur kita pada Tuhan Yang Maha Esa, bahwasannya kita masih diberi kesempatan untuk melaksanakan kegiatan penempuan penegak laksana. Adik-adik semuanya mengulik sedikit tentang kata laksana ya adik-adik. Kata laksana itu artinya adalah melaksanakan. Jadi seorang pramuka harus tahu apa kewajiban yang harus dilakukan sebagai seorang yang namanya penegak laksana. Seorang penegak laksana dituntut memang untuk memiliki keterampilan yang berguna baik untuk diri sendiri maupun masyarakat. Oleh karena itu, kegiatan penempuan penegak laksana ini yang rutin dilakukan di SMA Negeri 3 Kediri adalah sebagai gladian fisik untuk mengembangkan diri, media untuk mengembangkan diri agar adik-adik mempunyai fisik yang kuat, di samping itu juga mengasah keterampilan. Sebagai seorang penegak laksana harus memiliki fisik yang kuat, karena itu harus menguasai salah satu keahlian dalam bidang olahraga. Apakah itu berjalan, apakah itu berlari, ataukah itu berenang. Yang mana ini akan menunjang kegiatan adik-adik di dalam dharma bakti, di dalam masyarakat melaksanakan kewajiban adik-adik selaku penegak. Adik-adik, syarat untuk menjadi seorang laksana itu ada beberapa ya, ada banyak. Salah satunya adalah yang pertama, sebelumnya pada saat adik-adik masih di penegak Bantara, adik-adik sudah rajin dan aktif mengikuti pertemuan-pertemuan yang pertemuan-pertemuan di Ambalan sebagai penegak Bantara. Kemudian hubungannya dengan dasar dharma dan trisatya, adik-adik paham dan juga bisa menjelaskan tentang dasar dharma dan juga trisatya. Berikutnya adalah memahami sejarah kepanduan di Indonesia dan juga memahami kepramukaan dunia serta misi, visi, serta cita-cita pramuka dunia. Juga memahami tentang organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa, badan-badan yang ada di organisasi itu, adik-adik juga bisa memahami dan bisa menjelaskan. Di samping itu, adik-adik juga sudah mempunyai pengalaman. Salah satu syaratnya adalah pengalaman. Pengalaman di sini kalau untuk putri biasanya adalah pengalaman untuk, ini salah satu syaratnya adik-adik ya, mengurus rumah tangga kurang lebih selama 2 hari. Nah, jadi di situ adik-adik boleh merencanakan, kemudian mempersiapkan, terus melaksanakan kegiatan-kegiatan ke rumah tangga. Misalnya memasak, dari mulai merencanakan menu, kemudian mempersiapkan bahan-bahannya, kemudian melaksanakan memasak itu sendiri untuk dinikmati. Nah, sedangkan untuk putra, adik-adik harus melaksanakan suatu perjalanan 2 hari, adik ya. Ini semuanya ditujukan adalah untuk mengembangkan diri pribadi maupun skill yang akan berguna bagi adik-adik nanti apabila terjun di masyarakat. Adik-adik yang kakak kasihi, di dalam salah satu syarat lagi ya adik-adik, yaitu adik-adik paham tentang baris berbaris. Nah, karena adik-adik ini adalah calon pemimpin, di mana nanti diharapkan adik-adik mampu memimpin barisan pramuka, sehingga adik-adik wajib mengetahui ya, tentang aturan baris berbaris.
bisa menjadi pemimpin di dalam upacara-upacara yang diselenggarakan di Gudeg. Kemudian adik-adik juga harus bisa merencanakan, kemudian merencanakan ya, terus kemudian mempersiapkan dan melaksanakan rapat-rapat organisasi di Gudeg. Nah, di situ adik-adik bisa belajar untuk memimpin, belajar menjadi seorang pemimpin. Ada lagi syarat yang lain ya adik-adik, yaitu tentang lagu-lagu nasional. Nah, adik-adik harus juga memahami beberapa lagu-lagu nasional, lagu-lagu kebangsaan ya, yang mana adik-adik mampu hafal dan bisa menyanyikan di hadapan orang banyak. Kenapa adik-adik? Ini semuanya adalah untuk menumbuhkan jiwa nasionalisme. Nah, karena kata laksana itu adalah melaksanakan. Sedangkan bantara itu dari bahasa Sanskerta awalnya adalah artinya ajudan atau pengawal. Karena pengawal maka seorang bantara itu bersedia mempertaruhkan jiwa dan raganya untuk melakukan perintah-perintah. Nah, di atasnya itu adalah laksana. Laksananya adalah orang yang mampu melaksanakan apa yang diperintahkan. Demikian ya adik ya. Nah, kemudian tentang tanda ya adik ya, tentang tanda atau simbol bantara itu kan ada warna dasarnya hijau ya adik ya. Adik-adik sudah paham kan tentang lambang lambang bantara tersebut atau lambang laksana tersebut sama tapi hanya berbeda. Kalau bantara ada tulisannya bantara, kalau laksana ada tulisannya laksana. Nah, ini dimaksudkan begini adik-adik ya, warna dasar hijau itu melambangkan suatu tumbuh kembang, suatu kesuburan. Nah, kesuburan di mana adik-adik ini kan sedang bertumbuh kembang. Nah, sehingga nantinya akan menjadi tunas-tunas yang akan bermanfaat di kemudian hari. Nah, ini tumbuh kembang di dalam mempersiapkan diri adik-adik mengisi pembangunan negara kita. Jadi mengisi kemerdekaan ini dengan apa yang adik-adik sekarang ini masih dipelajari atau masih dituntut. Seperti itu warna dasarnya melambangkan tentang kesuburan dan tumbuh kembang kita untuk mengisi kemerdekaan ini. Kemudian tanda tunas itu kan terpisah ya tanda tunasnya. Nah, itu menunjukkan suatu keseimbangan. Nah, keseimbangan di dalam kepramukaan itu sendiri dan sebagai seorang pramuka. Jadi sebagai seorang pramuka, adik-adik mampu menempatkan diri baik di lingkungan adik-adik, di rumah, di masyarakat, di sekolah, jadi bisa menjadi panutan. Sedangkan dua tunas itu menunjukkan suatu satuan terpisah antara pa dan pi. Meskipun terpisah, namun ini menunjukkan keseimbangan yang balance ya untuk kepramukaan kita. Kemudian seorang pramuka juga harus takwa kepada Tuhan, jadi menjalankan kewajiban ibadahnya. Para adik-adik yang muslim menjalankan kewajiban sesuai dengan dogma yang sudah adik-adik yakini. Sedangkan adik-adik yang non muslim jadi juga melaksanakan apa yang menjadi kewajiban adik-adik. Disimbolkan dengan lambang bintang. Kemudian warna kuning atau emas ini menunjukkan kejayaan kita, kejayaan pramuka di Indonesia. Sehingga adik-adik harus mempunyai suatu keluhuran hati, keikhlasan sebagai implementasi, mampu mengimplementasikan dasar dharma dan trisatya. Jadi lambang warna kuning itu menunjukkan keluhuran dan kejayaan seorang pramuka. Nah, adik-adik semuanya, semoga kegiatan yang akan adik-adik ikuti nanti bisa berjalan dengan baik, bisa berjalan dengan lancar dan kelak bermanfaat bagi kehidupan adik-adik di masa depan, bagi nusa dan bangsa negara kita tercinta Indonesia ini. Dan dengan mengucap syukur,
Maka di pagi hari ini, hari Jumat 28 Agustus 2020, secara resmi penempuan tegak laksana saya nyatakan dibuka. Dan adik-adik, nanti setelah kegiatan selesai, adik-adik tolong membuat suatu rangkuman singkat tentang apa yang tadi sudah kakak sampaikan. Silakan ditambah sesuai dengan pengetahuan yang diberikan nanti oleh kakak-kakakmu, ya, terutama nanti pada kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan baik virtual maupun mungkin kegiatan fisik yang harus adik-adik jalankan. Terima kasih adik-adik. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Selamat pagi, salam pramuka.